Faslun, ini satu pasal pada menyatakan hukum qada hajat dan istinja. Muhayyin nufusi syairillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, khususan ila Syekh Muhammad Abbasaddin Abdullah Banjari, summa ila ruhi Syekh Muhammad Zainul Syekh Muhammad Banjari, wa khususan ila ruhi Syekh Muhammad Zainul Al-Ghani Al-Banjari ala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizul alim. Adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadin wa dahrat zahirin radiyallahu anni wa ankum wa an jami'al muslimin. Wa qala radiyallahu an wa qala Syekh Zamaluddin bin Syekh Muhammad Absat Al-Banjari. Faslun, ini satu pasal pada menyatakan hukum qada hajat dan istinja. Ketahui oleh Muhai Talib bahwasanya adalah bagi qada hajat itu 3 hukumnya. Pertama sunnah, kedua makruh, ketiga haram. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini bersama-sama mengerjakan ibadah, yaitu kita baca maulid, baca rotib, kita mendengarkan pengajian ilmu agama. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kesehatan, keafiatan. Kita mensyukurinya, kita gunakan dalam beribadah. Kita doakan kepada sekalian jamaah beri kesehatan, keafiatan. Lebih khusus kita doakan kepada Pak Asis keluarga diberi kesehatan, keafiatan, dan kepada guru-guru agama yang berhadir di sini diberi kesehatan, keafiatan dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita membahas tentang qada hajat. Qada hajat artinya kita sebagai orang baik, sebagai manusia, nah bisa qada hajat. Artinya apa? Nah, membuang air besar kan, air kecil kan, qada hajat. Dan beristinja. Jadi apa hukumnya qada hajat dan istinja? Di sini disebutkan 3. Nah, jadi kita berbasuh bekami, nah, itu ngarannya istinja, ngarannya wajib hukumnya berbasuh. Nah, kalau kita di sinilah apa, pakai air, pakai banyu. Nah, pakai banyu. Kalau ada banyu, kalau kadeda, maka boleh dengan batu atau sesuatu yang kasar, nah, seperti misalnya kertas, tisu misalnya boleh. Itu apabila tidak ada banyu. Kalau ada banyu ada boleh dulu, nang pakai batu ada boleh.
ketahui olehmu hai penuntut ilmu, hai thalib, bahwasanya adalah bagi qada hajat itu 3 hukumnya. Pertama sunnah, kedua makruh, ketiga haram. Maka qada hajat yang sunnah itu yaitu menutupi kepala tatkala qada hajat besar atau kecil. Nah, jadi sunnah. Nah, ibu-ibu laki-laki bapak-bapak sekalian lah. Bilanya hendak kami ke dalam WC itu sunnah kepala ditutupi. Kalau nampak di atas maksudnya lah. Kepala bakar untung bagus. Babinian adalah lelakian bakopiah atau apakah kain apakah ditutupi ke kepala. Nah, itu sunnah hukumnya. Nah, hanya aku tahu lah, bentuk kepala itu sunnah. Lancap banget bisa bentuk kepala. Supaya apa? Karena tempat WC itu tempatnya syaitan. Amun kepala kita berbukaan, ini dudukinya kepala kita. Nah, jadi amun ada yang menutupi, ini terduduki tutupan tadi. Jadi itu juga mewarisi ngalih pendapatan ilmu ngalih bilanya nangkat apalagi kan orang sekolah lah bahasa hafal ngalih ada tapi hafal kenapa bisa atau akibat masuk ke WC kepala kebukaan kada kopiah. Nah, jadi kopiah tapi cari kopiah yang bertulisan huruf Arab. Nah, bagus mudah-mudahan karena bisa mengamalkan. Jadi masuk ke WC itu sunnahnya tutup kepala, bersandar, itu sunnah. Sunnah lah, di sini ada disebutkan. Atau dan menghadirkan air, jadi menyiapkan batu. Nah itu lah. Banyunya ada, jadi banyu ada siapkan dulu. Ini anak kami, anak Bayra adalah banyu kadeda siapa? Jadi siapakan dahulu banyunya. Ada bapak siap lah, rumahnya banyu aja. Nah, banyunya kadeda lah. Jadi hadirakan, nama hadirakan itu pahala. Tapi nyaman wah ini sudah lah, di situ siap baginya sudah nyaman. Orang bahari kawisi itu jauh ke belakang rumah melewati apa-apa kan dilewati dahulu. Nah kita ini nyaman dalam rumah tidak ada dalam kamar wisinya lah. Jadi menghadirkan air atau batuk akan istinja dan mendahulukan kaki kiri tatkala masuk ke jamban. Nah, jamban bacanya lah WC. Nah, jadi batis kiri dahulu. Aku beberapa masuk saja. Nah, kata masuk aja lah. Nah, aku sudah batis kiri. Karena itu tempatnya kotor, tempatnya syaitan. Jadi batis kiri. Kalau masuk ke rumah, masuk ke masjid, ke batis kanan. Karena itu tempat mulia. Bilanya tempat yang kotor, batis kiri. Ini sunnah. Sunnah ini artinya pekerjaan yang dikerjakan oleh Rasulullah. Sidin seperti itu. Jadi bila kita mengerjakan berarti kita mengikuti Rasulullah. Dan mendahulukan kaki kanan tatkala keluar daripadanya. Jikalau qada hajat di padang sekalipun, nah, sekalipun qada hajatnya di luar rumah, di padang di sini, nah, itu batis kiri juga. Misalnya ada tempatnya, nah, tempat qada hajat. Nah, itu. Jadi bagus bacaan pulang masuknya pulang ke dalam WC. Dan bertungging. Jadi duduknya ada bertungging. Asal tungging apa karena bertungging.
Hanya kada tahu batangnya berdungkong. Serta mendudukkan kaki kiri dan menjauhi. Jadi cara duduknya itu berdungkong tapi batas kiri diduduki. Nah, kayak apa? Coba contohkan misalnya. Nah, jadi batas kiri itu diduduki, nah batas kanan diangkat, itu nang sunahnya. Atau duduk nang. Nah, itu ada Bang Iko menjelaskan. Nah, jadi kita sunahnya. Nah, ini jadi kita ini di majelis ini rame-rame aja. Nah, ini prakteknya Bang Ipul aja lah mengqadha hajat di ya. Nah iya itu caranya. Jadi karena balik pulang batas kanan pulang diduduki pulang lah. Jadi ini nih Bu, kan digoyang-goyang di kali ya. Iya, alhamdulillah ada contohnya gitu kan. Tadi hendak ulang mencontohkan sepan ulun dulu. Ini ada contohnya sudah. Nah jadi itu, tapi ini ada juga pulang mengisi duduk pula, nang gedung apa kayak bangku ada juga. Itu orang nang penyakit ya bagus itu aja lah. Jadi maka larang nang isi nang bangku itu larang kan harganya berjuta-juta harganya. Nang berduduk murah aja harganya. Nah jadi artinya kesimpulannya kita qadha hajat itu jadi cara nang duduk kayak Bang Ipul tadi itu cara Nabi, dan itu supaya lakas tiis bainu kami atau kotoran kita lakas habis dengan lakas tiis. Jadi bedehem misalnya lah kayak itu supaya anu tiis bainu kami kita. Nah karena mun kada tiis karena Sundong selesai kami langsung dibasuh, langsung aja berwudu. Habis itu kan keluar, nah kami lalu kada sah wudu kita, kada sah sembahyang kita jadinya. Jadi mengisakan itu wajib hukumnya. Jadi caranya, nah dengan bedehem, dengan diurut lah supaya keluar habis banyak kaminya. Dan menjauhi daripada segala manusia. Jadi amunnya di padang ini di luar rumah jangan parak manusia. Sekira-kira tiada keciuman baunya. Nah, amunnya parak manusia keciuman. Dan sunat membaca Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Itu bacaannya. Nah, hafal seperti Anda biasalah. Hari-hari digawitnya hafal jadinya. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Itu masuknya. Nah, itu serumahan biasanya kayak itulah. Nang anak nang kayak itu juga masuk polisi, nang abah kayak itu juga, nang bini kayak itu juga serumahan memakai sunnah Rasul. Napa nyaman hidupnya sekeluargaan. Nah, sana jadi kita memang tidak ngali hidup ini lah misalnya lah. Nah coba bang kita kerjakan sunnah-sunnah Nabi nih. Di antaranya hendak qadha hajat tadi masuk batas kiri ada bacaannya ada yang kita baca. Nah ulun kada hafal bacaannya aja lah. Nah catat dari ke atas anak di muka lawang isi. Nah bisa juga. Jadi dicatat bisa. Dan sunat membaca Gufranaka alhamdulillahillazi adhaba anil adza wa afani. Nah ini apabila keluar wisi, tatkala keluar daripadanya. Jadi hendak nyamannya tulis di kertas, tempelkan di muka wisi, di muka jamban. Nah, jadi ini sunnah apabila hendak qadha hajat. Dan qadha hajat yang makruh itu
Tadi yang sunnah, ini yang makruh. Seperti qada hajat besar atau kecil pada air yang tenang. Nah, jangan di mana? Dalam sumur. Misalnya madaur orang serampungan siapa aja melapas gitu lah. Nah itu mau ulah sarci orang tak dilaknat orang jadinya. Di danau misalnya. Dan pada air yang sedikit yang mengalir itu kada boleh juga. Di muka rumah ada got misalnya lah. Nah itu jangan. Pada liang tanah, nah, jangan juga. Kalau ya ada misalnya lubang apakah, lubang biawak, ular, kami di situ. Nah dipatok kan. Pada tempat mereka itu bercerita, nah atau di tempat orang pakai kesahan dudukan di warung, misalnya situnya derajat. Nah, melainkan pada tempat mereka itu berbuat maksiat, ayo situ. Yang ketujuh main judi misalnya, pas malam-malamnya keredaan situ, berak situ lah. Nah, pas tangkinya daurnya siapa aja. Nah itu kan apa di tempat maksiat, tapi yang di tempat orang berkesah-kesahan, nah itu jangan. Maka kalau di tempat maksiat silakan, maka harus qada hajat di sana. Nah, tapi lihat Jepang jualan mana jangan dipukuli orang kita. Ya lihat juga kecuali wani aja sih, aja aman wani kan. Kata wani laporakan aja, itu tidak ada maksiat biasanya baru renang lah namanya. Siapa nyuruhnya? Dan lagi makruh qada hajat di bawah pohon kayu yang berbuah, yang dimakan buahnya. Nah, ya yang kena rasanya apa? Ini kan rasa durian kayak ini jelas. Hari-hari kami di situ bawah pohon durian. Apa hukumnya? Makruh. Apa hukumnya? Nah. Dan qada hajat yang haram itu, ini haram pulanglah dari nama makruh. Qada hajat besar atau kecil dengan disengaja atau membelakangi dia dengan kubul atau dubur. Kubul itu kemaluan muka, dubur itu kemaluan belakang. Jika tiada dinding, jika tidak berdinding, yang kebilangan antara yang qada hajat dan kiblat. Nah ini, jadi apa bacaannya? Entah ke bawah, bacaannya lah ke bawah lah. Nah, ulangi. Dan qada hajat yang haram itu qada hajat besar atau kecil dengan disengaja membawa suatu yang ada tersurat dalamnya nama Allah. Nah, membawa kertas, membawa buku rotip adalah gampang dibawa ke WC misalnya. Buku maulid kan dibawa ke dalam WC kada boleh. Nang terus nama-nama Allah di situ kada boleh huruf Arab. Dan nama Nabi dan nama malaikat, karena ini nama-nama yang agung yang mulia, jadi kada boleh dibawa ke tempat qada hajat. Dan qada hajat menghadap kiblat atau membelakangi dia, nah ini kada haram hukumnya apabila di tempat yang terbuka. Nah, kalau di dalam rumah tempat tertutup berpintu itu kada apa-apa. Seandainya isinya pas menghadap ke kiblat ada apa-apa boleh ya. Tapi kalau di luar rumah, di padang di luar rumah, nah itu kada boleh menghadap kiblat, kada boleh membelakangi kiblat lah. Itu haram hukumnya. Namanya tahu arah kiblatnya. Dengan kubul kemaluan muka atau dubur kemaluan belakang. Jika tiada berdinding, yang kebilangan antara yang qada hajat dan kiblat. Dan qada hajat di atas kubur dan di dalam masjid, nah itu kada boleh juga, haram hukumnya. Nah, tidak ada Jepang di atas kubur qada hajat lah. Orang cerdas sebenarnya ada di kubur. Dalam masjid,
Ada zaman Nabi berbahari lah orang Arab dusun ya, Arab pada dusun kambing jadi masjid. Nah, masjid Nabi itu bahari aja apa kadar keramik kayak ini bang lah tanah aja keramiknya. Lalu orang lalu disuruh Nabi disiram dibuat banyu ke tanah ketinggalan minyak sudah. Itu. Jangan Nabi jangan lagi. Dan sunat qada hajat itu bahwa jangan menghadap angin. Nah, maksudnya angin bertiup jangan betul basah anak tapi jadinya menghadapi angin tadi. Dan jangan pada sesuatu yang tikar, artinya nang rata, nang terbulik kena bilanya kami supaya tidak kembali najisnya kepada sesuatu daripada badannya. Jadi hati-hati artinya pada hajatnya jangan di tempat yang apabila kita bakami perantingan terbulik ke badan kita. Nah, itu hati-hati. Nah, itulah daripada badannya dan kainnya. Dan jangan ia berkata-kata dalam fisik apa sambil berkasidah misalnya jangan, atau penyanyi ya jangan juga. Diam aja kecuali darurat. Nah itu boleh aja darurat. Ini pada hajat ada kawan-kawannya pas buta sih lalu dikit lagi tergugur ke sumur sih. Nah paksa kita dapat berpender, jangan berjalan pian. Nah itu wajib berpender. Nah walau dengan besi ini bahaya kawan kita berdiam. Jadi jangan berkata-kata. Dan lagi seyogianya jangan diangkatkan kain dengan sehabis-habis, melainkan sedikit juga. Nah, ini bagusnya lah agama ini mengaturkan kita nih. Jadi bilanya masuk ke dalam bisi sedikit aja diangkat lah kain tapih nih. Nah, diangkat hingga sampai duduknya, melainkan sedikit-sedikit juga diangkat. Jadi sedikit aja diangkat hingga sampai duduknya kepada tempat qada hajat, maka selesailah ia daripada mengangkat dia. Dan demikian lagi menggugurkan kain tatkala hendak berdiri, hendaklah sedikit juga hingga sampai kepada berdiri betul, maka selesailah ia daripada menggugurkan akan dia. Itu tadi. Bermula istinja itu wajib atas tiap-tiap yang pada hajat menghilangkan najis dengan air yang mutlak atau dengan batu yang suci atau barang suatu pada makna batu. Nah jadi jasidin qada hajat itu apa istinja? Istinja itu hukumnya wajib. Nah berbahasa itu wajib, jangan sing basuhan. Ada sing basuhan, ada bisa pilih berapa. Nah, itu. Jadi hukumnya wajib jelas. Ini ngarannya istinja pada syariatnya. Nah, ada istinja pada jadi beberasih. Nah, ini beberasih itu ada nama beberasih batin kita dibarisi juga. Ini zahir nih lah, zahir nih berasih qada hajat. Nah, hati kita pun dibarasi juga. Nah jadi istinja itu hukumnya wajib atas tiap-tiap yang qada hajat menghilangkan najis. Jadi gunanya untuk menghilangkan najis dengan apa? Dengan air yang mutlak. Nah sudah berarti air yang sama dipakai untuk berwudu. Jadi kada boleh lawan teh banyak kopi misalnya kada boleh. Banyak nyiur di masyarakat saya kan apa? Kalau ada lagi banyak nyiur jangan carilah banyak lain dulu. Atau dengan batu, kalau ada banyak sudah pakai batu aja boleh. Nah, yang suci batunya. Atau barang suatu pada makna batu, artinya seumpama batu, kertas dah barang aja lah. Daripada tiap-tiap benda yang baku, nah benda yang baku lagi suci, lagi tidak dihormati bandanya. Namun dihormati jangan kalau ya kupiah dulu lah. Dihormati kupiah itu. Nah, kupiah dulu lah sampai bahasa kami kayak apa?
Tidak boleh. Kesusugihan begitu lah bahasa berame ada boleh karena itu dihormati ngaranya. Jadi benda yang dihormati aja diulah. Nah itu. Dan sunat istinja itu dengan tangan kiri. Jadi tangan kiri lah. Dan makruh dengan tangan kanan. Nah, tangan kanan kan makan kecuali tangan kirinya sakit. Ayo ya tangan kanan lah. Ini darurat, jadi tangan kiri karena itu sesuatu yang kotor dan jika ada istinja itu dengan air maka sunat menghimpunkan segala anak jari tengah lalu jadi pakai anak jari tengah kiri lah tangan kiri kita jari tengah menghimpunkan segala anak jari tengah lalu ditandahkan kepada duburnya artinya disapuakan kepada dubur jadi tangan kiri nah tangan jari tengah jari tengah lah itu biasanya dan lagi sunat mendahulukan membasuh kubul daripada dubur nah jadi bilanya orang dalam visi itu lah nah mana dibasuh dahulu aja nang di muka dahulu kubur nang di muka hanya dubur nang di belakang nah, kalau membasuh muka aja bahkan tadi basuh sudah tadi jadi basuh bagian polon di muka nah tidak boleh yang penting dulu dan menggusukkan tangan pada tanah atau barang sebagainya setelah itu jadi habis qada hajat tangan kita disapukan ke lantai nah atau orang wajibnya pakai sabun bang lah kalau yang sunnahnya tuh ke lantai dulu atau kalau sesuatu yang kasar itu sunnah. Nah jadi bagus jadi yang menggawi sunnah ini walau sekali seumur hidup lah supaya tanda mengamalkan ilmu nih lah apa itu bacaannya dengan pada tanah atau barang sebagainya setelah itu maka dibasuhnya akan dia dan mempercikan air kepada sarawar maksudnya sarawar atau kain dan mempercikan air kepada sarawar atau kain sarawar maksudnya ya celana lah atau kain jadi habis qada hajat kita qada hajat lah qada hajat berkami sudah kita tangan kita basahi itu dipercikakan nah itu sunnah hukumnya supaya apa? Supaya menghilangkan keraguan kita artinya karena kita berwudu beginilah kita lihati basah ini lain kami ini bakas percikan banyu nah, supaya karena itu supaya menghilangkan keraguan jadi Nabi seperti itu sidin jadi sidin sampai qada hajat sidin berwudu lah jadi sebelum berwudu sidin basahi tangan sidin percikakan nah percikakan ke bagian nah jadi basah jadilah tapi basah sedikit aja pembasahannya jadi supaya apa itu tujuan supaya menghilangkan keraguan jadi kita berwudu kita lihat apa basahnya ini lain kami ini basah tangan dari itu tujuannya kalau anak kadang kayak ini kan bisa ragu-ragu kita kira nih kami nih jar nah ragu-ragu apa jadinya lah nah jadi sunnah dipercikakan nah banyak sedikit ke muka kemaluan kita atau kain kita supaya itu menghilangkan keraguan-raguan nah baguslah aturannya sudah di sini di aturan qada hajat jadi di zaman pernah Nabi lewat di suatu kuburan ialah di kuburan tadi Nabi mendengar orang dalam kuburan disiksa, diajak. Lalu Nabi mengambil pelapah kurma di andak sidin di kubur tadi, 2 buah kubur di andak sidin keduanya. Lalu sahabat bertakon, wahai Nabi, mengapa dia meletakkan dari pelapah kurma? Jadi Nabi, sementara pelapah kurma ini masih basah, masih hijau, maka sementara itu juga ajabnya orang dalam kubur ini dihentikan. Jadi orang dalam kubur ini Nabi disiksa ini diajab dikarenakan kesalahannya
yang pertama ini kesalahannya akibat inya qada hajat kadang menyisakan kadang betiis, kadang menyisakan, lalu habis qada hajat keluar kami bawanya ke uduk sembahyang, lalu kada sah sembahyangnya. Itu yang tadi. Yang satunya akibat adu domba. Jadi ketika adu domba orang, jadi orang berkelahi jadinya antara dua orang ini, lalu diandaki Nabi. Jadi artinya ajab kubur itu ada. Jadi Nabi ma'al andak itu pelabang kurma. Jadi itu tafaulnya sunnah kita apabila kita ziarah kita andak kambang gitu. Jadi kada salah kada. Jadi sementara kambang tadi masih basah, nah seandainya orang ahli kubur tadi disiksa, maka dihilang disetop dulu berkat tadi ma'andak tadi. Jadi mengambil barokah dengarannya. Jadi kada ada barokah lah. Jadi sahdan memadailah pada istinja itu pada zon atau sucinya, pada zon akan sucinya. Jadi ujar sidin cukuplah memadai itu cukup pada istinja itu pada zon akan sucinya, pada sangka. Zon itu 75% bersih. Nah itu artinya ini ada ngarannya zon, ada sak separuh. Kalau zon ini banyak yakinnya, itu sudah boleh sudah. Jadi kadang harus yakin kada. Halwa misalnya pada hajat sederung banyak habis apa ragu-ragu. Jadi asal sudah sangkaan bersih sudah cukup. Dan jika diperoleh yakin sebaik-baiknya, kalau hanya kawa yakin bagus lagi. Dan tiada sunnah mencium tangannya, tetapi jika dicium dua maka berbau tangannya, maka dihukumkan tangan dua yang kanan najis. Nah, jadi sudah berasihkah kada kayu aja cium main tangan. Nah itu kada usah, kada sunnah tapi asal mengangkat air. Maka dihukumkan tangan dua yang kanan najis, tiada yang lain. Dan tiada berhak dan tiada dubur maksudnya bagi air itu akan istinja hingga suci memadailah. Nah, diulangi, maka dihukumkan tangan dua yang kanan najis tadi, tiada yang lainnya. Dan tiada berhak bagi air itu akan istinja hingga suci memadailah, Dan sunat kemudian daripada istinja membaca Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal bawahisi. Ini kalau kita di dalam wisi, dalam hati membacanya. Kalau kita di tempat nang kada wisi itu bergeser sedikit lah pada tempat tadi dibaca itu. Jadi kalau di dalam wisi jangan dibaca, tetapi dalam hati aja membacanya. Itu Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal bawahisi. Artinya, hai Tuhanku, sucikanlah kiranya hatiku daripada nifaq, dan peliharakan olehmu kiranya farajku, kemaluanku daripada segala yang keji seperti zina. Nah ini doa minta lawan Tuhan, minta hinggarakan. Pasal ini satu pasal pada menyatakan barang yang mewajibkan mandi dan menyatakan fardu mandi dan segala sunatnya. Nah ini insyaallah akan datang kita membahas tentang masalah yang mewajibkan mandi. Nah mandi wajib. Jadi siapa-siapa yang wajib mandi wajib nih lah. Nah ini insyaallah akan datang. Mungkin sampai di sini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, afiat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, panjang umur dalam ibadah, meninggal husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
ilaha illallah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al wa salli wa barik wa taqabbal sababa ma qara'na min anwa'il khairat fi hadzal majlis al-mubarak hadiyatan wasilah wa barakatan shamilah wa sadaqatan mutaqabbalah wa nuqaddimu jalika wa nuhdihi ila sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala kulli sahabah wal qurra wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin khususan ila ruhi zaman Muhammad al-Jari Muhammad al-Jari ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ثم إلى أرواح والدنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Maaf saya berat, tak lewat jam.